langsung soal, dan saya dikirim soal tugas ya, tugas terstruktur kalian. Jadi saya coba kerja di nomor kan dengan berkaitan dengan perahu langsung. Diketahui bahwasanya kecepatan si perahu itu sedangkan kecepatan aliran sungai. Nah, sebenarnya kalian bisa kebayang bahwa perahu itu perahu. Nah, mungkin nggak sih kalau misalkan dengan ada air, terus kalian motong gitu aja. Saya kayak apa di sini A, di sini B. Ini perahunya nih, perahunya pengen ke sini. Mungkin nggak sih kalau misalkan di sini aliran air itu bakal lurus, dan maksudnya kayak awalnya di sini, awalnya di titik B, terus akhirnya di sini gitu. Itu kan tidak mungkin ya, maksudnya dengan keadaan ada aliran sungai. Berarti kan akan miring gitu. Nah, makanya saya gambarin VP. VP ini adalah kecepatan si perahu. Sedangkan kecepatan aliran sungai kan ke sini. Aliran sungai ke kanan. Terus saya deklarasikan bahwasanya panjang di sungai itu adalah L, dan lebar panjang sungai, lebar sungainya, terus panjang sungainya adalah. Nah, untuk mencari kecepatan perahunya, VV, ini kan sebenarnya karena bentukannya kayak gitu. VV, terus ini VA, nah ini ya VB gitu. Nah, kalau teman-teman punya apa ya istilahnya resultan, tahu kan, udah nggak asing nggak sih terkait dengan nah gaya kecepatan. Kalau misalkan bentuk kita bisa tarik terhadap sumbu horizontal, ternyata tumbuh horizontalnya itu A terhadap sumbu vertikal. Sumbu vertikal ya asumsikan adalah. Nah, kan kalau kayak gini kalian tinggal Pitagoras saja nggak sih, maksudnya diproyeksikan, ini diproyeksikan, atau enggak sih VB-nya kalian pindahin sini deh, VB-nya pindahin, VB-nya pindahin sini gitu. Kalau misalkan VB-nya VB yang miring VB, terus yang bawah VA. Nah, kan ini kelihatan ya di segitiga yang kayak V, VB, VA. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalian tinggal Pitagorasnya. Kalau misalkan nyari yang miring, berarti VP kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Ini dalil Pitagoras. Berarti kalau misalkan VP doang, berarti VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Itu untuk mencari kecepatan dari si perahu. Nah, terus kalau misalkan waktu tempuhnya ya kalian tinggal lebar ini, lebarnya, atau kan waktu tempuh berarti kan T ya. T itu berarti si lebarnya kita bagi dengan kecepatannya. Ini gitu. Kita kan pengen berapa sih waktu yang kita perlukan? Kan S sama dengan V kali T kan, kinematika. Ingat nggak? Mesti ingat S kali V kali T. Sedangkan S ini kan jarak, V ini kecepatan, T ini ya ini. Terus V-nya kan kita pengen dari titik si kalian perhatiin ke atas, dari titik ke titik B. Nah, A ke B itu direpresentasikan oleh VB A atau VB gitu. Kita direpresentasikan oleh VB. S-nya kan jarak, S-nya L sama dengan VB kali T. Yang kita mau adalah T-nya. Kita tinggal ruas saja. T sama dengan L. Terus jarak tempuh. Jarak tempuh juga sama. Jarak tempuh kan S sama dengan V kali T. Ya udah, S kali V kali T aja. S-nya apa? S-nya kan L. V-nya apa? V-nya V T. Jaraknya. Karena kan kenapa bukan VB? Karena kan perahunya miring, bukan yang. Tapi yang kalau yang ini tuh emang kita ambil proyeksi yang ini. Tapi kalau misalkan jarak, kalau waktu kan mau ke sini kan otomatis kita pakainya yang sumbu vertikal. Ya, teman. Jadi waktu tempuhnya kita dapat, jarak tempuhnya dapat, terus oke.
Terus nomor dua tuh berkaitan dengan eh, orang lompat gitu loh. Orang punya massa M, massanya M, terus kondisi awal kecepatan awalnya segini. Yang ditanya adalah jarak setelah V-nya tuh dinaikkan 10% gitu. Berarti kan kalau misalkan ini jarak ini nyari X itu kan di cos theta kali T, ya kan? Buat kinematika yang maksudnya di gerak parabola. Kalian kan yang ini V, nyari nyari X-nya. Kalau nyari X-nya itu kan ingat ini kan dekat nih, kalau misalkan saya gambarin kan tetanya di sini kan. Kalau misalkan dekat sama theta, dekat sama sudut itu cos. Kalau jauh sama sudut ini sin. Nah, karena ini cos, V cos theta dikali. Terus terkait ini kan kondisi awalnya kan. Kondisi awalnya, kondisi awalnya. Nah, karena ini kondisi awalnya, ya udah kalian bikin kondisi setelah V-nya itu dinaikkan 10%. Pasca gimana? Berarti kan itu ditambahkan. Saya dinaikkan 10%. Berarti kan ada kondisi mula-mula. Kondisi mula-mulanya ibaratin aja 1 gitu. Terus 10%. Nah, 10% itu berapa? 10% kan 0,1. Berarti 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1. 1,1 dari V. Ini yang baru. Ganti aja V-nya kan sama dengan 1,1. Tinggal ganti. Terus yang ditanya adalah perbedaan jarak terjauhnya. Ya udah berarti X baru dikurangi X lama. Ini kan yang baru nih. Baru nih. Kurangi yang lama. Ya wis dapatnya. Tinggal kurangin aja. Ini kan 1,1 V0 cos theta 0. Yang V0 cos theta 0 T sama ini kan sama ya bentukannya. Kita bisa misalin gitu A. Berarti kan 1,1 dikurangin. Sebenarnya kalau misalkan gini, 2 atau enggak gini, X plus Y. Di depan X itu berapa sih sebenarnya? 1 kan. Di depan Y juga sebenarnya ada angka 1. Berarti V0 cos theta 0 T itu sebenarnya di depannya ada angka 1. 1 dikali itu. Jadi 1,1 dikurang 1. Ya, 0,1. Jadi 0,1 V0 cos theta 0 kali itu. Nah, untuk nomor 3 terkait dengan ini, terkait dengan kalian di gerobak terus apa cari gaya-gaya yang paling gampang adalah ini. Ketika bola didorong, gaya dorong yang diberikan oleh orangnya. Ini gaya dorong oleh orangnya ke si gerobak. Berarti kan ada gaya dorongnya, oke. Terus ketika bannya putar di aspal, itu kan otomatis ada gaya geseknya. Gaya geseknya adalah gaya yang berlawanan dengan gaya yang diberikan. Dorong. F dorongnya kan ke kiri, berarti FG-nya ke kanan. Terus si orang ini juga punya gaya berat gitu. Gaya berat ya. Kayak gitu. Dia juga punya gaya normal. Kayak gaya normal tuh tarik garis dari buminya. Sama si gerobak juga punya gaya berat. Gaya berat itu W kan. W itu sama dengan M kali setiap benda atau apapun itu pasti yang punya namanya gaya berat dan gaya normal. Ini untuk menyetabilkan dianya karena kita kan terpengaruh oleh gaya gravitasi, otomatis ketika bendanya miring nanti yang menyeimbangkannya gaya normalnya, terus ini adalah massa kali gravitasi. Kalau dijabarkan, itu gaya berat kayak gitu. Ini ada keterangannya, gaya F gravitasi maksudnya gaya gravitasi itu mendorong ke bawah dari massa total penjual dan barang. Normal, gaya normal yang bekerja tegak lurus ke permukaan jalan menyeimbangkan komponen vertikal dari benda. Dia yang nyeimbangin. F dorong, dia yang memberikan dorongan si orang. Terus gesek, dia yang menghambat gerakan si gerobak. Oke, nomor 4 berkaitan dengan kesetaraan dalam gerak translasi dan rotasi. Nah, pertama ada kesetaraan kecepatan. Kalau misalkan ditranslasi, kecepatan linear V itu setara dengan kecepatan sudut omega. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditranslasi, kecepatan linear itu akan sebanding dengan kecepatan sudut omega. Dikalikan dengan jarak. Ya gampangnya kalau ini kalian bingung, poin yang atas saja ingat. Oke, kecepatannya itu kan segini. Kecepatan linear itu akan sama dengan kecepatan omega, kecepatan sudut.
Nah, kalau dirumuskan adalah V sama dengan omega R. Ini untuk translasi. Ada kesetaraan kecepatan. Terus gak cuma kecepatan, ternyata di percepatan juga sama. Nah, di percepatan berarti percepatan linear itu akan sebanding dengan percepatan sudut. Tadi kecepatan itu sebanding dengan kecepatan linear itu akan sebanding dengan kecepatan sudut, terus percepatan linear akan sebanding dengan percepatan sudut. Sama aja perumusannya A sama dengan alfa. Nah, ini terkait dengan kesetaraan. Kesetaraan. Tadi ada kecepatan, terus ada percepatan. Yang selanjutnya itu ada hubungan waktu dan sudut. Nah, kalau ditranslasi, hubungan antara waktu dan jarak. Jadi, ada hubungan antara waktu dengan jarak. Jadi, kesetaraannya itu adalah hubungan waktu dengan jarak. Oh, ini bukan sudut ya, salah jarak. Sini jarak. Berarti D sama dengan V kali. Terus, itu kalau ditranslasi, kalau misalkan dirotasi, itu waktu dengan sudut. Oh, sorry, benar. Berarti judul ini benar. Judul ini benar. Maksud dari judul ini adalah kalau misalkan waktu sama waktu itu bagian si translasinya. Translasi. Kalau misalkan sudut, ini bagian rotasi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan hubungan waktu dengan jarak, itu bagian translasi. Kalau hubungan waktu dengan sudut, itu rotasi. Kayak gitu ya. Tuh. Ini untuk kesetaraan hubungan waktu dan terus ada selanjutnya kesetaraan dalam gerak translasi dan rotasi di bagian dinamika. Kalau pertama ada berkaitan dengan kesetaraan gaya dan torsi. Terus yang kedua kesetaraan energi. Kalau misalkan translasi itu ada berlaku hukum Newton kedua yang sigma F sama dengan F. Sebenarnya sama aja bentuk dari di rotasi, di translasi dan rotasi. Maksudnya kesetaraan adalah bentuknya mirip-mirip aja. Cuman yang membedakan adalah kayak simbolnya atau huruf kayak gitu. Kalau misalkan di gaya dan torsi, nah si gaya di translasi itu berlakunya hukum Newton 2, sigma F sama dengan ma. Tapi di rotasi juga sama gitu loh. Yang berlaku adalah sigma tau sama dengan inersia dikali alfa gitu. Sudutnya. Alfa tadi apa? Alfa adalah percepatan sudut. Tuh. Jadi teman-teman, sebenarnya kan MA, A ini kan percepatan ya. Kalau yang ini kan percepatan sudut. Ini massa, inersia juga ada hubungannya dengan massa. Nah, tahu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kesetaraan energi. Energi, kalau misalkan energi ditranslasi, terutama di energi kinetik, ini kan energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah itu juga akan sama gitu loh. Maksudnya punya kesetaraan energi ketika di energi rotasi. Erot itu maksudnya rotasi. Rotasi. Itu setengah di inersia dikali kecepatan sudut. Gitu. Gak cuman tadi kan ada gaya dan torsi, energi, terus hukum kekalahan energi gitu. Kalau misalkan ditranslasi itu perubahan energi, translasi, trans ini maksudnya translasi, itu sama aja kayak usaha translasi. Di rotasi juga perubahan energi di bagian rotasi itu bakal sama dengan usaha yang dilakukan oleh rotasi tersebut. Tuh, itu ya teman-teman. Oke. Oke, kita mulai di gaya selanjutnya adalah gaya konservatif. Konservatif adalah gaya yang bekerja di dalam suatu sistem di dua sifat. Jadi pertama itu independen dari jalur. Maksudnya independen dari jalur adalah ketika kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak tergantung pada jalur yang objek tersebut. Terus yang kedua ada terkait dengan potensial energi. Kalau misalkan potensial energi itu kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk memindahkan objek dari satu posisi ke posisi akan disimpan sebagai perubahan energi potensial objek. Nah, hubungannya dengan gaya konservatif dan kelestarian energi itu apa? Jadi kalau misalkan hukum kekalahan kelestarian energi atau hukum kekalahan energi itu menyatakan bahwasanya jumlah energi kinetik dan energi potensial itu akan tetap konstan di sistem yang tertutup jika hanya ada gaya konservatif saja yang jadi bentuk matematisnya adalah sebenarnya kan Eka plus EP atau yang kalian bisa mungkin biasanya tahu itu energi mekanik. Nah ini tuh bakal konstan kayak gitu. Selanjutnya
Oke, yang ini terkait dengan jungkat-jungkit di mana kita disuruh nyari jarak 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 si perempuan agar perempuan dan laki-laki tersebut itu dalam keadaan setimbang. Di mana dalam soalnya pun dijelaskan bahwasanya memakai konsep dari torsi. Gitu. Torsi itu tersendiri adalah torka atau R kali F, di mana R adalah jaraknya, F adalah gayanya. Teman-teman juga kan tahu di Newton yang kedua M kali A gitu. M adalah massa, A adalah percepatan. Percepatannya nanti apa? Percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi. Nah, ya udah untuk yang laki-laki berarti kan RL dikali FL gitu kan. RL-nya adalah jarak laki-laki ke jungkat-jungkit gitu loh. Ke tengahnya itu kalau yang laki-laki itu udah dikasih tahu jaraknya itu. Terus yang kedua adalah FL-nya. FL itu kan berarti gaya si laki-lakinya, M kali A-nya gitu kan. M-nya itu kan 26. Masa si cowoknya, terus A-nya adalah percepatan gravitasi yang kita ketahui yaitu 9, umum percepatan gravitasi umum 9,8. Terus yang perempuannya juga hal yang sama, cuman di RP-nya kan memang kita nyari jarak si perempuan agar jungkat-jungkitnya di RP-nya memang yang kita tanyakan gitu. Ya udah, karena kan itu pengen setimbang berarti torka yang diberikan oleh laki-laki itu harus sama torka yang diberikan oleh perempuan. Makanya torsi L sama torsi P. Udah kalian tulis aja torsi L-nya kan. Terus torsi P-nya yang dikasih. Udah karena ini adalah operasi yang sebelah kiri dan operasi yang sebelah kanan bentuk perkalian. Jadi si 9,8 ini bisa kita saling coretkan gitu, saling menghilangkan. Sehingga nanti RP-nya adalah 1,6 dikali 26 per 30. RP-nya diperoleh 1,3 gitu. Jadi jarak agar si perempuan ini jungkat-jungkitnya cowok itu setimbang, itu si perempuan harus di posisi 1,3. Oke, itu terkait dengan tugas terstruktur perkalian. Nah, ini terkait dengan UTS tahun lalu. Untuk UTS tahun lalu itu di mana soal pertama berkaitan dengan lift gitu, teman-teman. Jadi lift yang adalah kecepatannya gitu, kecepatan pada saat interval-interval yang menjadi grafiknya adalah grafiknya teman-teman bisa lihat di soal, grafiknya tuh kayak gini terus ke bawah gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat dari 0 sampai 5 di 0 banget terus naik gitu kan, terus turun lagi di 0 lagi baru ke turun lagi gitu. Nah, jadi kalian harus nyari kecepatan tiap intervalnya. Cara nyari kecepatan tiap interval adalah kalian pakai rumus kinematika karena pasti ada kecepatan. Nah, ini semua berkaitan dengan informasi yang kita punya gitu. Ya udah, kalian tinggal masukin aja kecepatan awalnya karena grafiknya tuh yang ini, kecepatan awalnya. Ini kan grafiknya adalah waktu berbanding dengan percepatan waktunya 0 sampai dengan percepatannya kan di sini di pas di garis sumbu horizontalnya. Jadi otomatis ya percepatannya sama dengan kecepatan awalnya juga 0 gitu. Ya kalian tinggal masukin informasi. F0-nya udah ada, masukin, terus A-nya udah ada, masukin, T-nya juga udah ada ya, masukin gitu. Masukin ke persamaan kinematikanya diperoleh dengan kecepatan di interval 0 sampai 5 detik itu kecepatan 0 meter per detik. Nah, kecepatan 0 interval 0 sampai 5 detik ini kalian gunakan gitu untuk kecepatan awal di 5 sampai 10 detik. Kenapa? Karena kita udah tahu gitu loh kecepatan di sini adalah 0 meter per detik. Berarti kan kita nggak usah mesti harus ngedrag lagi dari awal kecepatannya berapa. Sedangkan kecepatan yang ada di lintasan ini kan pasti berbeda-beda gitu loh. Karena ada fluktuatif dari grafiknya juga kelihatan gitu. Jadi kalian tinggal usah nyari-nyari, gitu. Nyari kecepatan interval terakhirnya itu dijadikan kecepatan awal untuk interval selanjutnya. Berarti kan F0 ini 0 meter per detik diambil dari kecepatan si interval 0 sampai 5 detik gitu loh. Terus lihat, lah kok tiba-tiba 4 gitu percepatannya itu. Dilihat dari grafiknya. Kalian tinggal masukin T-nya sama dengan 5 detik dari mana? Dari interval. Nah, informasi-informasi ini balikin lagi ke formula yang kita udah tahu terkait dengan kinematika V sama dengan V0 plus AT gitu. Dimasukin diperoleh kecepatannya 20 meter per detik. Nah, kalian lakukan hal yang sama gitu loh. Interval yang 10 sampai 15 detik, terus 15 sampai 30 detik. Nah, nanti informasi-informasi itu kalian gunakan untuk ngeplot bikin grafik baru, grafik waktu terhadap kecepatan gitu, waktu terhadap kecepatan. Nah, pada interval pertama kan 0 sampai 5 detik kan, di sini kan.
0 sampai 5 detik itu kecepatannya berapa? Pas banget di sumbu horizontalnya. Terus 5 sampai 10 detik, 5 sampai 10 detik ternyata kecepatan per detik. Berarti kalau misalkan 20 meter, berarti kan di sini kan, di sini sampai sini. Itu kan. Harusnya gini kan. Lihat juga terus di interval 10 sampai 15 detik. Nah, ternyata masih 20 detik. Ya udah lanjutin aja gitu. 20 detik. Berarti kan 10 sampai 15 ya dari sini sampai sini tetap 20 meter per detik. Terus ke 15 sampai 20, 15 20 kan waktunya dari sini ke sini kan. Terus lihat kecepatannya berapa? Lah turun jeblokan 0. Berarti grafiknya mana kayak gini. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, terus sekarang ini juga sama. Nah, yang ini kalau misalkan yang ini adalah grafik kalian suruh grafik perpindahan terhadap waktu. Sama, cuman pakainya yang ini adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat kayak gitu. Ya udah kalian tinggal cari interval-intervalnya, lihat dari grafik yang ada di soalnya, percepatannya juga dan T-nya. Kalian tinggal masukin ke formula ini V0-nya berapa, terus ini T-nya 5, ini setengahnya emang awal dari sel gitu, terus percepatannya berapa, percepatannya 0, terus T-nya adalah 5 detik, T-nya 5 detik dilihat dari kayak gitu. Nanti dapat perpindahannya tuh. Terus yang selanjutnya adalah ini. Kecepatan awalnya itu 20. Lihat dari mana? Ini dilihat dari nomor 1A gitu, kecepatan awal. Gitu ya. Ini juga berarti ada keterkaitan antara A dengan B gitu. Nah, nanti kalian tinggal kalau A ini lihat grafiknya. Grafiknya interval 10 sampai 15 di grafiknya tuh nempel sama horizontal. Terus kalau misalkan grafiknya naik nih. Nah, lihat ini grafik ya kan ini biasanya suka ada keterangan ya di sini ada sumbu vertikalnya. Misal kayak gitu. Udah informasi-informasi ini kalian pakai ke sini. Ke formula yang sebelumnya tuh S sama dengan V0 kali T kali setengah AT kuadrat. Terus ngeplotnya juga sama, ketika 0 sampai 5 detik, ternyata perpindahannya 0, terus dari 5 sampai 10 detik, perpindahannya itu 50 meter, terus kalau misalkan 10 sampai 15 ternyata naik lagi 100 meter. Nah, di 15 sampai 20 turun lagi. Gitu. Itu ya. Terus untuk yang kedua, nah nomor 2 ini berkaitan dengan apa ya? Nomor 2 itu terkait dengan apa ya sebentar. Nomor 2 tuh anak kecil yang lagi lompat. Ya, anak kecil yang lagi lompat, yang A-nya tuh suruh nyari kecepatan awal lompatan si Ilham saat lepas dari permukaan tanah. Jadi, cara nyarinya adalah gunakan kekalan energi. Kekalan energi awalnya kan si Ilham nih diem nih. Terus lambat laun dia pengen loncat. Loncat deh dia gitu kan. Berarti energi kinetiknya diem nih awalnya, energi kinetiknya dia gerak-gerak nggak sih? Energi kinetik itu gampangnya. Terus energi potensial dia kan masih udah terbang-terbang belum kan? Potensial. Terus pas dia loncat nih energi kinetiknya ada nggak? Ada. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat gitu. Terus energi potensialnya ada nggak? Dia gerak-gerak secara istilahnya naik turun enggak? Ada. Kalau potensial tuh naik turun energi gerak-gerak. Energi potensialnya ada gitu. Jadi kalian tinggal masukin. Nah, masa si Ilham tuh udah ketahuan, V kuadratnya belum ketahuan, ya udah turun. Kita nggak usah pusing, masanya tinggal turunin. G-nya itu gravitasi, percepatan gravitasi itu 9,8 pakainya. Terus H-nya adalah 20 cm. 20 cm kalian rubah ke dalam meter. Kenapa dirubah ke dalam meter? Kita pakai satu hal ya. Jadi pakainya meter. Jadi rubah dulu dari 20 cm menjadi meter, 0,20 meter. Tinggal dihitung. Nah, ini kok muncul minus gitu. Ini tinggal pindah ruas dihitung ruas nanti. Nah, ini minus itu hanya menentukan arahnya karena kan dia lompat kan. Maksudnya kan
ini tinjauannya dengan gravitasi bumi. Jadi ya dia berlawanan arah. Istilahnya minus itu cuman jadi penanda saja. Jadi untuk kalau nanya kecepatannya itu cuma sebenarnya nanya nilainya itu 1,98. Tapi kalau misalkan ditanya arahnya juga ya berarti minus gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalian mendeskripsikan ke atas tuh positif apa negatif gitu. Maksudnya adalah ketika lompat tuh positif apa negatif gitu. Negatif ini terhadap itu. Gitu sih. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan gaya yang dilakukan terhadap tanah untuk menghasilkan lompatan setinggi. Jadi gaya yang diperlukan untuk loncat sekitar 20 cm itu berapa gitu. Kan balik lagi gitu. Modal dasar adanya Newton gitu loh. Newton M, Newton kedua M kali A gitu. A-nya itu kita tarik dari kinematika lagi. Ini kan kita juga tahu bahwasanya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS gitu. Kita pengen A-nya doang nih, A-nya doang yang di drag, A-nya doang yang dikeluarin, A-nya dikeluarin nanti dapat. Kenapa A-nya yang dikeluarin gitu loh? Karena kita nggak punya informasi langsung A gitu loh, punya informasi terkait dengan kecepatannya. Dan kita juga pengen tahu gitu loh kecepatannya kan. Maksudnya lebih mudah. Kita udah dikasih taunya tuh informasinya terkait dengan kecepatannya. Gitu sih. Kenapa? Karena udah dikasih tahu karena di poin A kita dapat kecepatannya nih gitu loh. Sedangkan kecepatan awalnya 0. Kenapa 0? Karena kan si Ilham ini awalnya diam. Baru dia lompat. Jadi gaya yang diperlukan buat si Ilham ini 20 cm itu berapa gitu. Ya udah, karena V ini dapat dari mana? Ini dapat dari poin A. Terus yang V0 adalah dapat dari ya poin 0. Maksudnya V0 adalah ketika si Ilhamnya ya diem gitu. Tinggal dioperasikan. Kalian berubah dulu centimeter ke meter dapat 0,2. 2 kali 0,2 ini tinggal dioperasikan. Jadi dapat gaya yang diperlukan untuk si Ilham dengan berat badan 30 kilo loncatannya 20 cm itu 294,03 Newton gitu. Jadi gaya yang diperlukan adalah sekitar segitu 300-an Newton buat si Ilham lompat setinggi 20 cm. Terus selanjutnya terkait dengan nomor 3. Nomor 3 ini berkait tahu di informasi soalnya adalah masanya, gayanya sama kecepatan ketika T-nya itu 2 detik. Nah, bergeraknya itu sumbu X-nya tuh ke arah sumbu X. Oke, yang pertama berkaitan dengan impuls. Kalau misalkan impuls, terus informasi yang kita punya cuman gaya, massa, kecepatan, sebenarnya teman-teman impuls bisa terserah gitu loh. Teman-teman bisa menggunakan dari perubahan momentum. Impuls itu kan perubahan momentum. Bisa juga teman-teman mulai dari impuls itu sama dengan integral dari F Oke. Nah, karena sebenarnya pakai perubahan momentum juga bisa. Perubahan momentum berarti masa pertama dikali masa kedua atau nggak karena nggak ada masa pertama dan masa kedua, berarti nanti M kali V aja. Nah, saya lebih prepare buat karena ini kan perubahan momentum berarti ada masa pertama dan kecepatan kedua. Maksudnya ada dua momen gitu. Masanya segini, ketika kecepatannya segini, maksudnya ada masa 1 V1, masa 2 dan V2. Itu kan lebih make sense gitu loh. Tapi karena saya lebih jaga aman gitu loh, makanya pakai I sama dengan integral F. Ini juga impuls juga. Nah, yang dicari adalah impuls ketika selang waktunya tuh dari 2 sampai dengan 10 detik. Ya kalian tinggal masukin aja sih sebenarnya. Selang ini dijadikan jadi integral tentu. Integral tentu adalah dengan batasan 2 sampai dengan 10 gitu loh. Terus F-nya ini kan udah ketahuan, F-nya adalah fungsi 100T gitu. Kalian tinggal turunin aja, tinggal integralin aja 100T itu diintegralin gimana gitu. Ada T. Berarti kan T pangkat T itu kan awalnya pangkat 1 ditambah kalau diintegralin di pangkatnya ditambah 1 berarti kan 1 tambah 1 100 gitu. Berarti kan 100 T kuadrat per 2. Ini kan dicoret bisa jadi 50.
50 T kuadrat. Dapat deh 50 T kuadrat gitu. Terus kalian tinggal masukin batasan-batasan yang ini. Ini batasan yang atas dimasukin sini, batasan yang bawah dimasukin sini. Nanti dapat 4.800, impulsnya tuh 4.800 gitu. Nah, terus yang kedua, yang B itu berkaitan dengan perubahan momentum gitu loh. Perubahan momentum adalah yang seperti saya bilang tadi bahwasanya M dikali V gitu loh. Masa kan kemungkinan kecil banget untuk berubahnya, maka biasanya dalam konstan gitu, masanya cuma satu. Nah, yang berubah-ubah itu adalah kecepatannya. Makanya kecepatannya adalah kita kecepatan awal, kecepatan ketika 2 detik tadi kan diketahui bahwasanya kecepatan ketika 2 detik itu adalah 3 meter per detik. Terus kecepatan awal berarti kan patokannya kecepatan awal sih diem gitu loh, kondisinya kondisi diem. Ya udah berarti 0, 3 kurang 0, ini masanya berarti tinggal dikali aja 20 kali 3 itu 60 kg meter per detik. Gitu. Itu untuk yang B-nya ya. Terus yang C-nya, berkaitan dengan usaha yang diperlukan ketika selang waktu dari 2 sampai 10 detik. Ya sama aja, usaha juga integral fdx gitu loh. Fdx di mana dx kecepatan kan kita tahu dx per dt gitu kan. Dx per dt iya kan gitu. Terus si dt-nya ini pindah ruasin, berarti v dt sama dengan dx gitu. Ya udah, karena kecepatan ketika 2 detiknya adalah 3 gitu kan. Ya udah, sebenarnya kalian tinggal masukin 3 aja di sini. 3 masukin di sini, terus sama kayak tadi integralin aja. Karena kan ini kenapa integralnya 100 T V dt sama aja sebenarnya integral 3 XY dx gitu loh. Yang kalian integralin kan yang ada x-nya. Si y-nya ini sama aja kayak konstanta kalau misalkan di sini. Berarti 3y x kuadrat per 2. Kok tiba-tiba x kuadrat? Karena kan kita kan diintegralkannya terhadap x. Berarti fokusnya adalah di x-nya gitu loh. Si y-nya ya nggak usah diapa-apain karena nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Ya udah. Masa kayak ini kan diintegralnya terhadap x bukan terhadap y, makanya si y-nya nggak diapa-apain, y-nya ngikut-ngikut aja gitu loh. Sama halnya kayak yang ini, berarti kan integral 100 t dikali v dt gitu kan. Berarti kan kalau misalkan 100 t dikali v dt ini kan 100 v-nya kan taruh depan aja dah, 100 t kuadrat per 2 gitu kan. V-nya taruh bawah, T kuadrat berarti ini 50, berarti 50 V T kuadrat. Dapat deh segini gitu, 50 V T kuadrat. Ya udah, ini kan V-nya kan pakainya V ketika 2 detik adalah 3 meter per second. Langsung kaliin juga bisa 50 kali 3. Terus ini kan belum dimasukin batas-batasannya, T kuadrat batasannya dari 10 sampai 2. Ya udah, kalau misalkan kayak gini berarti 50 kali 150 lah ya. 150 kali 10 kuadrat dikurang 150 kali 2 kuadrat gitu loh. Nanti kemungkinan insya Allah bakal sama aja kayak yang di sini. Yang di sini gimana? Kalau yang di sini V-nya didiamin dulu, batasan-batasannya yang dimasukin, setengahnya dipecah dulu biar enak gitu, setengahnya dikeluarin. 100 T kuadrat masukin batasan-batasannya, ini kan buat si T kan, pengintegralan si T, V-nya kan punya nilai sendiri, makanya V-nya di sini sendirian. Nanti V-nya tinggal dimasukin, ini 10 kuadrat, ini batas atas, ini batas bawah. Tinggal dijumlahin nanti dapat 14.400. Oke, yang terakhir adalah nomor 4 berkaitan dengan perubahan energi kinetik. Ya, perubahan energi kinetik. Modal dasarnya adalah energi kinetik. Kalian apa taunya? Setengah mv kuadrat. Mungkin gak sih yang berubah-ubah dalam masa? Ya enggak kan? Maksudnya kayak misal perubahan energi kinetik pada masa kalian. Anggaplah masa si Budi. Mungkin gak sih dalam 3 detik aja masa Budi bisa jomplang misal dari 20 kilo sampai 30 kilo. Itu kan hal yang sangat mustahil gitu ya. Mungkin ada kemungkinannya, cuman kan kecil banget gitu. Nah, maka dari itu si massa ini sebagian besar itu dibuat selalu konstan. Yang berubah terus apanya? Yang berubah adalah si kecepatannya. Makanya kecepatan akhir kuadrat, kecepatan final kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat gitu loh. Jadi tinggal turunin aja, setengah kali masanya berapa, F finalnya berapa dikurangi F awalnya berapa gitu loh. Nah, F awalnya ini kan 0 ya. Terus F akhirnya adalah 3 detik. Masanya 20 kilo, tinggal dioperasin. Nanti dapat perubahan energi kinetiknya adalah 30 Joule.
gitu. Paling dari saya gitu aja. F12.